Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat dipertemukan di siang hari yang cerah ini untuk bertemu dalam mata pelajaran SKI yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam kita aturkan di junjungan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jerih payah beliau, berkat usaha beliau, berkat tumpah darah dari beliau dan sahabat-sahabatnya, kita dapat merasakan manisnya iman dan nikmatnya Islam. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran SKI pada hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Maulana. Pak Maulana, silakan dipimpin kawan-kawannya untuk membaca doa. Siap, terima kasih Pak. Saya izin ya Pak, baca. Siap. Sebelum mulai pembelajaran mata pelajaran hari ini, semoga berkeberkahan dan hadiah dan berkenan saya oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sebelum memulai pembelajaran ada yang bisa bantu Bapak. Lewat. Semangat ya anak-anak hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi semangat sekali hari ini. Kita bisa ada kuliner serba. Oleh ini. Bagus baca. Tidak bisa. Si murid lama ya Pak. Berapa Bapak? 12 Pak. Tadi udah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Udah sarapan belum? Belum. Nanti kita sarapan di luar ya. Ya Pak. Siap. Oke. Sebelum masuk materi pada hari ini, ada yang ingat enggak? Materi lalu kira-kira SKI apa yang kita pelajari? Ada yang ingat? Boleh angkat tangan kalau ingat. Apa itu kira-kira? Ingat tak? Ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Nabi berdakwah ke Taif. Jadi bagaimana Nabi mendapat perlakuan yang sangat-sangat tidak menyenangkan ketika beliau datang berdakwah ke Taif. Jadi kita juga akan membahas materi yang berkaitan dengan minggu lalu. Tapi sebelum masuk materi juga kita absen dulu ya. Jadi kita tahu siapa yang hadir, siapa yang malas dan suka belit, kita tahu belit maksudnya. Oke, absen bersama Abdul Mulyadi. Saya, Pak. Alhamdulillah. Diki Chandra. Saya, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Syahrul Mubarak. Alhamdulillah. Irwan hadir. Maulana Ramadan. Hadir. Alhamdulillah. Ya, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah, Pak. Nah baik, hari ini kita akan belajar materi yang tidak jauh sangkut pautnya dengan materi minggu lalu ya. Ini tentang Isra Mi'raj. Ada yang tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Kan kita biasa tiap tahun merayakan, entah di masjid, entah di sekolah atau dimanapun kita datang ke kajian, kita memperingati hari Isra Mi'raj. Kira-kira ada yang tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Silakan Abdul Mulyadi. Isra Mi'raj pengetahuan saya yaitu peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kendaraan Burak dan dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Nah, itu Masya Allah. Sudah lihat. Ada yang lain kira-kira yang punya redaksi yang lain, pengertian yang lain? Ada yang tahu? Isra Mi'raj? tidak, Pak. Tidak baik. Yang disampaikan oleh teman kalian tadi Abdul Mulyadi tidak
mungkin saya rincikan lagi. Jadi Isra Mi'raj itu terbagi menjadi dua peristiwa, Isra dan Mi'raj. Jadi Isra itu adalah singkatnya peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina yang kita tahu sekarang. Kemudian Mi'raj sendiri adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW memakai buruk tadi seperti yang dibilang dari Masjidil Aqsa ke langit 7 dan Sidratul Muntaha seperti itu. Oke, mungkin ini saja ya biar nggak lupa. Isra Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Oke, ini dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju benar Sidratul jadi itu secara singkatnya. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Allah sampai memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada dua hal yang menjadi latar belakang kenapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kaitannya dengan materi minggu lalu. Jadi sewaktu Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, jadi Rasulullah mendapatkan cobaan yang amat berat, mendapat kesulitan dan penolakan yang amat sangat berat. Yakni Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari cacian dan makian sampai Rasulullah berdarah-darah, sampai Rasulullah terluka, sehingga membuat kita pasti sangat-sangat merasa tersakiti. Rasul kita, Nabi kita yang kita cintai disakiti oleh orang-orang Taif. Sampai-sampai malaikat Jibril pada saat itu ingin menimpakan gunung ke masyarakat Taif karena sudah kurang ajar kepada Rasulullah. Namun Rasulullah dengan kebijaksanaan beliau dan dengan kemurahan hati beliau malah mendoakan masyarakat Taif agar mendapatkan hidayah. Jadi karena Rasulullah mendapatkan kesulitan, yang pertama tadi setelah berdakwah ke Taif, yang kedua adalah pada tahun itu disebut juga dengan tahun kesedihan atau Amul Husni. Nah, kenapa? Karena pada tahun itu Rasulullah ditinggal oleh dua orang kesayangan beliau, orang terdekat beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia tahu nggak siapa kira-kira? Yang pertama diwafatkan. Yang pertama adalah istri beliau yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua paman beliau Abu Thalib. Ya, paman beliau Jadi istri beliau yang sudah menemani beliau bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sampai beliau bersusah payah berdarah-darah menyebarkan Islam, dan paman beliau, paman tercinta beliau yang selalu melindungi beliau dalam berdakwah meskipun sampai akhir hayatnya Abu Thalib belum mendapatkan hidayah, tapi selalu melindungi Nabi dari ancaman dan serangan kaum kafir Quraisy seperti itu. Nah, pada saat itu Rasulullah mengalami, karena Rasulullah juga manusia, beliau mengalami kesedihan karena mengalami kesulitan dan ditimpa musibah ditinggal oleh kedua orang yang amat beliau sayang dan cintai. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah dari kesedihan nantinya, dari kesusahan di hidupnya, dengan memperjalankan dan memperlihatkan Rasulullah akan
kebesaran-kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah latar belakang dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj sendiri terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, ini tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Jadi pada saat itu Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dada beliau. Kemudian Malaikat Jibril membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkan hikmah serta iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Kemudian Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian pada saat itu, pada hari itu tadi Isra, sekarang Mi'rajnya Rasulullah mulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Nah, beliau bertemu beberapa nabi-nabi sebelum beliau di tingkatan langit yang berbeda. Nanti itu jadi tugas buat kalian. Baik, verifikasinya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih mungkin bisa dikatakan supaya kalian juga bukan cuma sekedar menghafal sejarah, maka Bapak akan menampilkan video mengenai Isra Mi'raj. Jadi silakan boleh diperhatikan, Bapak tampilkan video. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, Malaikat Jibril bersama Buruk menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh,
zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Ya, sudah disaksikan videonya? Sudah. Jelas videonya? Jelas. Dari video yang sudah Bapak tampilkan tadi, nah Bapak minta kalian mengidentifikasi hal-hal yang ada di video dan juga yang sudah Bapak sampaikan. Bapak ada kirim materi di grup, silakan Bapak dibuka HP-nya. Jadi Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok untuk nanti ngaji ke depan perwakilannya. Pertama, ini kelompok 1, Irwan dan temannya Maulana. Kemudian di sini bertiga, kelompok 2, Syahrul, Lutfi juga Mulyadi. Jadi untuk kelompok pertama nanti silakan dicari dan diidentifikasi tentang Nabi siapa saja dan di langit keberapa saja yang ditemui oleh Rasulullah selama beliau Mi'raj. Silakan nanti. Kemudian untuk kelompok 2 silakan cari kejadian apa saja yang terjadi selama yang dilihat Rasulullah selama beliau Isra Mi'raj. Apa dari waktu kalian mungkin 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Gimana? Ada kesusahan? Ada kesulitan? Bisa ya kerjaannya? Bisa Pak. Gimana Pak Sarul? Alhamdulillah. Mungkin dari bisa. Oke, sudah selesai? Kelompok 1 udah siap buat maju ke depan perwakilan? Gimana? Silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusi dan identifikasi dengan temannya. 1 orang cukup? Kalau dua-duanya nggak apa-apa berarti. Mungkin bisa gantian kan? Silakan. Ya, hasil diskusi kami tadi, saya dengan saudara saya, Maulana, yang biasa saya tadi perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, salah satunya di mana? Di langit pertama, perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjid Aqsa naik ke langit kedua. Di langit yang pertama Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Dan setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mungkin ini saja diskusi kami tadi. Ya, terima kasih. Silakan beri tos untuk temannya. Jadi di peristiwa Mi'raj di hari pertama Rasulullah SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yang di sebelah kanannya pada waktu itu ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya juga ada hitam-hitam. Apa itu? Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, maka Nabi Adam menangis. Hitam-hitam yang berada di sebelah kanan adalah anak cucu
Nabi Adam alaihissalam yang ahli surga, sedangkan yang ada di sebelah kiri beliau kembalikan dari anak beliau yang ahli neraka. Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya serta Nabi Isa. Di langit ketiga beliau Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lanjut ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak di peristiwa Mi'raj ini ada sesuatu yang kita dapatkan yang paling penting yang sampai sekarang menjadi ritual ibadah dalam agama Islam? Apa itu? Sholat, ya benar. Yang pertama, pada saat Mi'raj ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari Allah. Yang pertama sebanyak berapa rakaat, ada yang tahu? 50 ya. Pertama mendapat 50 rakaat. Bayangkan, jadi pertama Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 rakaat sehari, dengan umatnya juga ikut melaksanakan. Tapi karena beliau meminta keringanan kepada Allah, maka akhirnya dapatlah 17 rakaat sehari yang dibagi jadi 2 rakaat sholat subuh, 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya beserta sholat sunnah yang lainnya. Seperti itu. Nah, banyak peristiwa lain juga yang terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Nah, ini silakan kaum kedua menampilkan peristiwa apa saja yang terjadi dalam Isra Mi'raj. Silakan debat boleh. Boleh terwakilkan juga. Silakan Mas Abdul mulai. Baiklah, adapun kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga pintu neraka. Badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh orang yang membawa daging yang baik dan daging yang buruk. Tetapi daging yang baik tersebut dibuang dan yang buruknya diambil. Ini menandakan bahwa kehidupan orang di dunia sering melakukan zina. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Apabila terpotong akan kembali seperti semula lagi, dan dipotong akan kembali seperti semula lagi, dan akan merasakan sakit berkali-kali. Maka inilah gambaran ketika orang-orang berada di dunia selalu berkata bohong dan selalu membincangkan keburukan orang lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir, diperlihatkanlah orang yang memiliki perut yang besar. Apabila duduk memiliki kesusahan, berdiri pun susah, apalagi berjalan. Ini menandakan bahwa semasa hidupnya sering memakan riba dan tidak pernah mendapatkan makanan yang secara halal. Baik, terima kasih. Silakan beri aplaus untuk aku. Jadi pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW juga dilihatkan kengerian tentang siksa di akhirat nanti apabila kita melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa yang dibawa mati sebenarnya. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai melakukan perjalanan Isra Mi'raj, maka sampailah beliau kembali ke Mekah. Di mana di Mekah tanggapan dari kaum kafir Quraisy dan masyarakat Mekah lainnya ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra, mereka tidak percaya bahwa Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram, maksud saya, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 hanya dalam 1 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja sudah mustahil dilakukan perjalanan oleh manusia biasa selama 1 malam. Apalagi sampai langit ke-7. Itu orang yang hanya mengandalkan akalnya dan tidak beriman, maka tidak akan bisa percaya. Tapi ada satu sahabat Rasulullah
yang membenarkan peristiwa tersebut. Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya Pak. Semangat, sekejap Bapak. Siapa sahabat Rasulullah yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj? Abu Bakar As-Siddiq Pak. Alhamdulillah benar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan disitulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiqnya. Jadi ketika masyarakat Mekah tidak ada yang percaya Rasulullah melakukan perjalanan hanya dalam semalam Isra Mi'raj itu, yang membenarkan dan meyakinkan masyarakat Mekah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka karena beliau membenarkan Rasulullah, dapatlah beliau gelar As-Siddiq seperti itu. Dan seperti yang ada kita kenal pada hari ini, merupakan As-Siddiq identik dengan Abu Bakar seperti itu. Baik, setelah Bapak menyampaikan materi tadi dan video juga serta ada diskusi juga, barangkali ada yang mau bertanya anak. Siapa? Ya silakan. Saya ingin bertanya Pak. Ya silakan. Apa itu Pak? Apa ini hikmah mempelajari Isra dan Mi'raj? Ya baik. Hikmah kita mempelajari Isra dan Mi'raj. Ada beberapa hikmah yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah pelajaran bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Jadi sampai di luar nalar manusia. Bagaimana Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam semalam. Kemudian bukan hanya sampai di situ, tapi sampai ke langit ketujuh, sampai ke apa? Sidratul apa? Saudara Syarul? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Itu sudah di luar nalar manusia, tapi Allah Maha Besar, Maha Kuasa, mampu melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah Allah senantiasa menghibur hambanya yang bersedih, yang sedang dalam kesusahan, kesukaran hidup. Jadi seperti peribahasa yang kita sering dengar, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Seperti itu, masya Allah. Jadi jangan takut, jangan mudah, jangan gelisah. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar doa kita. Jadi kita tidak boleh berputus asa dalam hal apapun. Kita harus senantiasa melibatkan Allah agar diberi kemudahan serta diberi kebahagiaan dalam melakukan hal tersebut. Allahu akbar. Baik, mungkin kesimpulan dari materi hari ini sebelum kita akhiri adalah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan dalam rangka Allah menunjukkan kekuasaannya serta menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang ditimpa kegundahan, kegelisahan, kesedihan dan kesulitan. Ingin menghibur kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan materinya mudah dipahami dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama kita menyadari kebesaran Allah serta kita juga menyadari sifat jujur dan membenarkan serta dapat dipercaya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Nah, mungkin itu saja. Minggu depan insya Allah kalau bertemu lagi, kalau masih ada umur, kalau ada sumber bilangan boleh kita mengimani. Kalau ada umur panjang boleh kita Jumpa lagi. Insya Allah kita akan belajar tentang masyarakat Yasrib sebelum hijrah. Yasrib, ada yang tahu Yasrib? Madinah. Sama minggu depan kita belajar itu. Mungkin sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mari kita membaca surah Walas sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Yuk sama-sama ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.